Cek Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya sudah terdengar jelas, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Oke, kita absen dulu ya. Jelas, kamu jelas. Alhamdulillah, kita ya dari pintu surga. Alhamdulillah ada Bu Ita di sini, lalu ada Bang Fahmi, juga ada Ustadz Mahathir di sini. Alhamdulillah ya sudah hadir juga. Lalu di sini juga dari RSI Darussalam, ada Mas Heri, Ibu Halimah, Masya Allah ya. Apa kabarnya Bu Halimah? Sehat Bu Halimah? Ah, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, Insya Allah ya. Alhamdulillah kita bisa jumpa nih di Zoom hari ini. Terima kasih Bu Halimah ya. Bapak sehat di sana? Sehat, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ya Baik gitu. ya. Di sini juga ada eh dari Aras kita Sikmalaya, Ustadz Fikar ya. Assalamualaikum Ustadz. Ah, baik, Alhamdulillah ya. Di sini juga ada Kang Riki, ada RSQ Salsabila juga ya. Alhamdulillah. Ada Ibu Tri Arianti, Masya Allah. Alhamdulillah. Tri Arianti, apa kabarnya Bu Trianti sehat? Alhamdulillah, Ya, Ustaz. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Di sana gimana cuacanya panas? Panas, sama kayak di Bandung. Sama kayak di Bandung. Beda ya. Beda. Bandung sebelah sini iya. Ya, kayaknya nanti kalau Bandung yang nanti kita kunjungin tuh di daerah Cikole, nah itu baru dingin banget. Makasih Bu Penuh. Triaranti ya, nuhun. Sami, Ada iya. Bung Sam di sini juga Masya Allah ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Kasih Bung Sam yang sudah hadir. Wah, ada Kang Tantan juga udah pakai helm Kang Tantan nih. Macet ini. Oke, macet Kang. Ya, Pak nuhun Kang Tantan. Ya, Amanillah Kang Tantan. Di sini juga ada Pak Surya. Iya, ada Pak Surya Amel ya sudah hadir. Terima kasih. Lalu Ustadz sehat Ustadz. Oh ya, enggak apa-apa ya, nggak bisa on cam ya. Boleh. Pak Surya, sehat Pak Surya ya. Masih di mute sepertinya ya.
Alhamdulillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ada Ibu Erlin dari Depok nih, Masya Allah. Ada Ibu Halza ya. Ibu Halza Madani, Alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih. Ada RSK Salsabila juga sudah hadir. Terima kasih. Ada Bang Joy. Ada dari My Book App AMD, Masya Allah. Terima kasih. Ada Pak Heri juga ya. Alhamdulillah. Pak Heri, terima kasih Pak Heri ya. Sudah hadir. Sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Oh, kiringnya kayak ini ya. Baik ya, kita akan mulai saja. Jadi nanti insya Allah teman yang lainnya akan segera bergabung. Nah, minimal teman-teman pendampingnya sudah hadir, jadi nanti bisa disampaikan juga begitu ya. Sudah hadir sekitar 20 peserta dan juga Bang Dewa juga sudah hadir. Alhamdulillah sudah bisa menemani. Nah, dari Surabaya belum ya, belum hadir ya sepertinya. Pak Isan, Pak Bang Afan, Mbak Ami ya belum hadir ya. Baik. Baik ya, kita mulai. Insya Allah hari ini akan ada beberapa informasi yang akan disampaikan terkait dengan persiapan rihlah Qurani dan juga wisata Quran yang insya Allah akan kita sama-sama begitu ya, sama-sama nanti eh, meng- eh, ikut dalam program rihlah baik itu dari Singapura ataupun wisata Quran di Bandung. Oke, kita mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan eh, pagi hari ini ya kita masih diizinkan Allah untuk bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kita dijadikan umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan sama-sama tilawatul Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi insya Allah hari ini kita akan menjelaskan terlebih dahulu ya terkait dengan rihlah begitu ya dan juga wisata Quran. Nah, baik, bisa dilihat di layar ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, oke, bismillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Tidak terasa hari ini sudah masuk tahun 2026 begitu. Banyak hal yang terjadi begitu ya, banyak hal yang kita alami bersama dan alhamdulillah di kesempatan hari ini Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Mitra SDQ yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa program spesial SDQ di tahun 2026 yang insya Allah bukan hanya menjadi perjalanan biasa begitu ya Bapak Ibu semuanya, tapi ini perjalanan yang insya Allah akan sama-sama kita untuk menguatkan hati kita, lalu juga menguatkan ukhuwah kita, dan pastinya menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Nah, insya Allah hari ini akan kita bahas begitu ya terkait dengan rihlah Quran dan juga wisata Quran. Bandung dan Singapura, Masya Allah ya. Jarak yang begitu jauh antara Bandung dan Singapura begitu ya. Kalau Bandung Singaparna masih dekat begitu ya. Antara Bandung dan masih Tasikmalaya, ini Bandung Singapura gitu ya. Alhamdulillah. Nah, baik tapi semuanya insya Allah di poin pertama kita hari ini saya akan menjelaskan
terlebih dahulu terkait dengan wisata Quran, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi insya Allah di spesial program SD6 ini, alhamdulillah insya Allah sedikit kembali menghadirkan program spesial ya. Sekali lagi ini bukan hanya sekedar perjalanan biasa, tapi ini adalah sebuah perjalanan hati kita gitu ya untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin beberapa hal sudah kita sampaikan juga kepada teman-teman. Ini wisata Quran ini insya Allah begitu ya. Setelah hasil diskusi panjang gitu, nah, di kita putuskan wisata Quran 2026 itu akan diberlangsungkan di tanggal 24, 25, dan 26 Juni 2026 begitu ya. Kalau dilihat dari kalender, 24 itu berarti di hari Rabu gitu ya. Hari Rabu, hari Kamis, dan juga hari Jumat begitu ya. Nah, untuk agenda tersendiri, Bapak Ibu semuanya, ini agendanya kita akan masuki ke percetakan Al-Quran. Nah, di Syamil Quran, kita akan melihat bagaimana proses Al-Quran yang mungkin selama ini Bapak Ibu semuanya yang pertama kali begitu ya di Bandung, ya, yang pertama kali merasakan vibes bagaimana Quran itu dicetak. Nah, insya Allah di tanggal 24 itu kita akan hadir di Syamil begitu ya. Kita akan melihat proses percetakan Al-Quran dari kertas yang masih kosong sampai yang sudah jadi begitu. Nah, lalu juga kita akan berangkat ke Masjid Raya Al-Jabar. Nah, di sana gitu ya, kita akan melihat bagaimana keindahan Masjid Al-Jabar. Lalu juga kita akan mengunjungi Galeri Rasulullah karena posisi masjidnya itu di bawahnya ada Galeri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi kita akan melihat bagaimana proses bagaimana replika peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai pedangnya, jubahnya begitu ya. Mungkin teman-teman Samil nih kalau yang di Bandung sudah sering mungkinnya di sini ya, sudah sering datang ke Samil, sudah sering datang ke Aljabar. Tapi buat teman-teman, Bapak Ibu semuanya, satu saja semuanya yang baru pertama kali datang ke Bandung, nah ini jadi pengalaman pertama nih untuk lihat bagaimana proses percetakan, bagaimana proses melihat wisata Aljabar dan sebagainya. Nah, selain itu juga Bapak Ibu semuanya, nanti kita juga akan hadirkan tausiah dan motivasi Quran begitu ya. Di acara ini ada juga fan game juga. Nah, ini mohon maaf ini ya belum diedit nih ya. Nah, Kembang Perahu, Farmhouse, Floating Market, dan insya Allah gitu ya. Nah, lanjut apa semuanya. Di Rihla Qurani, Goes to Singapura, ya, insya Allah juga kita akan hadirkan di tanggal 6, 7, dan juga tanggal 8. Kalau dibuka kalender, berarti itu di hari Senin, di hari Selasa, dan juga di hari Rabu. Ya, 3 hari berturut-turut tuh, Masya Allah ya. 3 hari 2 malam gitu ya. Dengan konsepnya insya Allah ada data dapur dan perjalanan bersama Al-Quran yang kita akan hadir di sholat di masjid-masjid ikonik di Singapura gitu ya. Ada juga wisata edukatif di sana dan city tour serta penguatan ukhuwah dan kebersamaan mitra. Nah, untuk destinasi wisatanya, nah di sini sudah kita pilihkan nih beberapa tempatnya begitu Bapak semuanya ya. Salah satunya ada Masjid Sultan gitu, ada Masjid Abdul Ghafur, ada Garden by the Bay, ada Merlin Park, ada Kampung Glam dan Jebel Changi. Nah, ini untuk di Singapura ya. Jadi kalau wisata Quran tadi tanggal 24, 25, 26 Juni 2026 dan untuk rihlah ke Singapura itu di tanggal 6, 7, dan 8 Juni 2026 gitu ya. Ini beberapa agenda yang akan kita kunjungi bersama dan kita harapkan di bulan-bulan ini kita masih diberikan Allah kesehatan begitu ya Bapak semuanya ya. Jadi kita bisa menikmati beberapa sajian-sajian tempat wisata, wisata religi maupun wisata lainnya begitu. Nah, saya stop share dulu. Nah, saya akan sharekan dulu nih beberapa wilayahnya nih. Ini untuk sebentar ya. Nah, kita akan lihat dulu rundown secara detailnya. Nah, ya ini untuk wisata Quran dulu ya. Nah, kelihatan Bu?
Nah, kelihatan ya? Nah, jadi untuk wisata Quran ini, Bapak Ibu semuanya, 3 2 malam gitu. Jadi ada yang 3 hari, ada yang 2 hari begitu. Nanti rondonya ini kita semuanya akan berkumpul bersama di Syamil Quran Bandung. Nah, di sana kita akan mendengarkan tausiah gitu ya. Ini masih masih to be confirm nih, tausiah dari Ustadz Ardiansyah. Nanti kita akan pastikan itu ke beliaunya. Lalu setelah itu kita akan keliling Ibu melihat proses cetakan Al-Quran yang ada di Samil. Nah, mungkin selama ini yang Bapak Ibu semuanya sering memasarkan atau mewakafkan Al-Quran, nanti di Samil kita akan lihat secara langsung bagaimana prosesnya gitu ya. Nah, setelah itu sholat zuhur bersama di Masjid Syamil, makan siang. Setelah makan siang, lalu kita datang ke Masjid Al-Jabar ya. Kita sekaligus akan melihat galeri Museum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu kita akan sholat asar di Al-Jabar. Setelah sholat asar, baru kita OTW gitu ya. Atau menuju perjalanan, menuju ke Grafika Cikolembang. Nah, ini suhunya dingin banget gitu ya. Suhunya dingin banget. Kalau beberapa hari lalu kita sempat nih sama Pak Dedi ke Surabaya, suhunya panas banget gitu ya. Sampai 39 derajat kalau nggak salah saya lihat tuh. Nah, ini di Cikole suhunya bahkan dingin banget nih. Nah, gitu ya. Di Cikolembang, sholat maghrib di sana, makan malam gitu ya, sholat isya, lalu kita akan free time di sana. Ya, kita akan melihat hutan Maiselia dan juga taman mili-mili begitu. Nah, ini belum ya, kalau yang belum tahu di hutan di sana itu ada seperti lampu-lampu yang menyala gitu ya, ada kayak pohon-pohon yang kita setting seperti pohon-pohon menyala. Jadi kayak kita masuk ke negeri dongeng begitu ya. Nah, di free time hutan di Meselia. Lalu juga nanti ada api unggun malam keakraban bersama para mitra. Nanti di sana kita akan sharing-sharing nih terkait dengan kesan-kesannya Bapak Ibu semuanya. Terus juga nanti ada tausiah singkat juga bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Nah, ini untuk di hari pertama. Lalu di hari keduanya kita akan sholat subuh berjamaah. Setelah berjamaah kita makan pagi, kita sarapan di hotel. Nah, nanti kita ada fun game di sana. Kita rencananya akan ada paintball. Nah, ini seru banget nih paintball nih. Nanti kita akan per kelompok gitu ya. Nah, setelah itu nanti kita ada motivasi bersama dengan Bapak Riza Zakarias. Nah, ini Bapak Ibu semuanya mungkin yang belum tahu dengan beliau. Beliau ini adalah founder dari Syamil Group. Nanti beliau akan mengisi motivasi di acara pagi begitu ya, di acara pagi, di acara hotel nanti di hari kedua. Lalu nanti ada check out juga, ya, check out juga nanti di sana. Kali makan siang, satu zuhur. Nah, lalu kita ke floating market di bawah semuanya. Nah, karena ada yang 2 hari dan 3 hari, rombongan pertama ini dari floating market ini akan menuju ke Braga, gitu, ke bawah, gitu ya. Menuju ke Braga, di sana akan lihat wisata hantu-hantuan, begitu ya. Kalau yang baru datang ke Bandung, ada wisata hantu-hantuan, ada Museum Galeri Asia Afrika. Jadi kita akan lihatkan sejarah bagaimana Indonesia pernah punya nama besar begitu ya di kancah Asia dan Afrika gitu di area di sana. Pun di sana pun ada penjara Bung Karno gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita wisata religi, nah di hari kedua ini tapi semuanya akan lihat wisata sejarah begitu ya. Lihat di sana di Braga sampai pulang begitu. Nah, yang rombongan dua ini dari Poti Market akan menuju ke Asep Strawberry begitu ya. Jadi ada 2 rombongan semuanya ya. Jadi dari kedua ini menuju ke Braga langsung pulang. Tapi rombongan kedua ini dari Poti Market akan menuju ke Asep Strawberry gitu ya. Nah, Asep Strawberry di sana sholat maghrib gitu ya, makan malam, isya berjamaah dan kembali ke hotel gitu. Hotelnya masih di Cikole ya. Nah, di hari ketiganya yang di sana akan melaksanakan sholat subuh berjamaah di hotel, lalu check out, setelah itu masuk ke area wisata di Takabonerate Perahu. Jadi posisi Cikole ini di atasnya lagi ada Takabonerate Perahu. Jadi naik ke atas begitu ya Takabonerate Perahu, makan siang di sana, makan siang, sholat zuhur, lalu ke bawah lagi ke farmhouse begitu, farmhouse. Jadi di farmhouse ini kalau nggak salah di sana tuh ada settingan kayak bangunan-bangunan zaman dahulu begitu ya. Nah, di promosi itu setting gitu ya. Langsung ke Braga ke bawah. Nah, sama di Braga pun kita akan melakukan wisata sejarah gitu. Wisata sejarah. Nah, karena di sana juga ada museum KA gitu ya, Konferensi Asia Afrika.
Lalu juga ada hantu-hantuan begitu ya. Ada penjara Bancai juga. Bahkan di sana juga dekat letaknya antara wisata sejarah dan di seberangnya itu ada namanya Agung, Masjid Agung Bandung ya. Masjid Raya Agung Bandung. Nah, di sana ada. Itu juga salah satu masjid tertua juga di Bandung. Di tepatnya di salah satu masjidnya di alun-alun, Masjid Raya Bandung, gitu ya. Ini untuk kegiatan di Wisata Quran 2026. Nah, untuk Singapura, Bapak semuanya, ini karena 3 hari, gitu ya. Oh ya, sebentar. Untuk yang di Stockholm ini ada sarapan pagi, sarapan siang, gitu ya, dan juga malam. Nah, untuk Singapura, Bapak semuanya, insya Allah tadi sudah disampaikan ya di tanggal 6, 7, 8, gitu. 3 hari. Ini di hari pertama ini kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan. Ada sholat di Masjid Anguilla Little India, ada lunch maka di restoran di sana. Kita akan masuk ke Universal Studio gitu. Lalu juga ke Marina, ada Garden by the Bay. Ini gardennya bagus banget nih. Jadi kalau saya lihat di Google begitu ya, si pohon itu unik banget gitu. Nah, nanti kita lihat di sana ya. Lalu juga akan makan malam di restoran, naik ke hotel kembali. Di hari keduanya kita akan masuk ke Merlion. Nah, Merlion di sana. Lalu kita akan masuk ke Chinatown. Setelah itu kita masuk ke sholat di Masjid Julia Chinatown juga. Lalu makan di sebuah restoran, ke Ura, ke Orchard Road, ke sholat Masjid Al-Falah. Nah, masjid-masjid di Singapura ini juga sama kayak di Indonesia. Ini masjid-masjidnya juga yang Masya Allah ya. Ini selain bangunannya bagus, kaya akan sejarah juga. Nah, lalu juga di hari ketiga, kan pagi kita akan masuk ke wisata Kampung Glam. Nah, wisata Kampung Glam. Lalu kita akan sholat di Masjid Sultan, gitu ya, Masjid Sultan. Dan lunch di restoran juga. Lalu kita akan masuk ke Bugis Street, Jewel at Changi, depart tuh ke Changi juga insya Allah. Itu untuk kegiatannya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi wisata Quran ini sekali lagi kita akan laksanakan di bulan Juni dan juga di bulan Juli ya. Oke, itu untuk kegiatannya. Nah, ini sedikit saja kita tampilkan nih yang lokasinya ya. Nah, ini salah satu Masjid Sultan yang ada di Singapura. Kalau kita lihat bangunannya bagus banget ya. Oh, estetik banget. Terus kayak kubah emas gitu ya di Depok yang nggak salah ya. Nah, ini sama Masjid Sultan. Jadi banyak pintunya di sana. Di atas tuh banyak pintu-pintunya. Kayak jendela ya, Mas? Jendela ya. Ada jendela juga gitu. Masjid Sultan. Nah, ini untuk Masjid Abu Ghafur. Wah, Insya Allah ya. Ini bagus banget Masjid Abu Ghafur ini. Banyak tiang-tiangnya, estetik gitu ya. Dan juga pastinya kaya akan sejarahnya. Ini pertama kali nih kalau saya pribadi, ini pertama kali juga datang ke Singapura nih. Bisa lihat masjid-masjid bersejarah. Salah satunya ada Masjid Sultan, ada Masjid Abu Ghafur gitu ya. Nah, lanjut lagi. Ini untuk Garden by the Bay-nya. Wah, Insya Allah ya. Jadi ini kayak kayak apa ya? Kayak tiang, tapi si tiang ini tuh kayak apa ya? Kayak semacam ada akar-akar yang menempel gitu. Dan si akar ini ada pohon-pohonnya begitu. Jadi kayak tumbuh. Ini Garden by the Bay. Wah, Insya Allah ya. Oke, lanjut lagi di sini ada Merlion Park. Nah, ini salah satu apa ya? Kayak simbolnya Singapura begitu. Kalau di Bandung kan ada Gedung Sate gitu ya. Di Jakarta ada Monas. Nah, ini kalau di Singapura terkenalnya ini dari patung singa yang mengeluarkan air begitu. Keluar air di Merlion Park. Nah, ini yang tadi disebutkan Kampung Glam ya. Ini Kampung Glam. Jadi ini wisatanya kayak ya ada wisata baju di luar juga gitu ya. Di halaman pelataran masjidnya. Oke, lanjut nih. Di sini ada Jewel Changi. Wah, ini Jewel Changi ini antik banget ya. Ini sempat viral juga ya beberapa tahun lalu nih di TikTok gitu.
kayak semacam air terjun yang turun dari langit gitu, turun ke bawah set dengan derasnya gitu. Ini Jewel Changinya. Oke, tapi semuanya itu tadi informasi terkait dengan destinasi-destinasi wisata Quran di Bandung dan juga rihlah di Singapura. Bapak Ibu semuanya segera daftarkan. Sekali lagi, ini sudah kami informasikan jauh-jauh hari. Nah, masih ada waktu. Kita tunggu sampai tanggal 20 Mei 2026. Untuk linknya sudah di-sharekan ya Bapak Ibu semuanya ya sebelum-sebelumnya. Nanti tinggal diisi saja terkait dengan GIFOM Rila Singapura dan juga GIFOM di Wisata Quran. Nah, untuk pengisiannya Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya. Saya sampaikan lagi untuk pengisian GIFOM-nya. GIFOM-nya ini, nah, saya contohkan misalkan sebentar ya, saya cek dulu di sini. Bentar. Oke, sebentar. Tadi untuk wisata Quran. Nah, baik Bapak Ibu semuanya untuk pengisian GIFOM-nya seperti ini ya. Ini untuk yang Rihla Singapura. Jadi untuk pengisiannya di bawah tinggal diklik berikutnya. Nanti masuk ke bagian tip tipe kepesertaan. Ada peserta utama, itu peserta yang dinyatakan sebagai peraih reward. Lalu ada peserta subutama, itu adalah peserta yang didelegasikan oleh peserta utama untuk ikut baik sebagai pengganti atau berhalangan hadir atau menemani karena reward yang didapat bisa digunakan 2 orang atau lebih. Peserta tambahan, peserta di luar kategori sebelumnya di mana peserta di kategori ini dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini contohnya ya. Misalkan eh oke, siap. Nanti sampaikan ya. Nanti akan dijelaskan lebih jelasnya sama Pak Didi nanti ya. Jadi pengisiannya tinggal diisi poin-poinnya, lalu ada nama lengkapnya, gendernya, Bapak Ibu semuanya, akhwat atau ikhwan, nomor WA-nya, ini WA yang bisa dihubungi ya, dihubungi, yang pasti nanti akan dimasukkan ke dalam grup gitu ya, akan dimasukkan ke dalam grup Rihlah Qurani Singapura. Nah, tepat tanggal lahirnya, alamat lengkap, ya, terus nomor KTP-nya, lalu upload foto KTP-nya, dan nomor password Bapak Ibu semuanya. Dan jika password masih proses pembuatan, maka cukup diisi dengan angka 0 saja. Nah, begitu ya. Nah, biasanya nih kayak beberapa teman-teman ada yang sudah punya password tapi tiba-tiba hangus. Nah, mesti dibuat lagi gitu ya, diperpanjang lagi. Nah, nanti akan diisikan, silakan diisikan dengan angka 0 saja gitu ya. Dan masa berlaku password wajib di atas 8 Januari 2007 gitu ya. Dan bagi peserta yang masih dalam proses pembuatan password boleh dilewati untuk pertanyaan ini gitu ya. Nah, apa fotonya? Nah, di bawah juga sudah kita sediakan untuk ukuran bajunya. Untuk akhwat itu bentuk bajunya tunik ya. Yang ikhwan itu polo shirt. Nah, kalau bapak-bapak pasti butuhnya yang simpel-simpel begitu ya, yang polo shirt aja, yang ada kerahnya gitu ya. Nah, ini ukurannya ada S, ada M, ada L, ada XL, dan juga 2XL. Lalu sampaikan juga jika Bapak Ibu semuanya punya sakit atau punya alergi tertentu begitu ya. Jika tidak ada, cukup isi dengan angka 0 saja. Nah, jika ada harap menyaksikan sakit alergi, sampaikan saja di sini ya, agar ini jadi catatan untuk panitia begitu ya. Lalu persetujuan penggunaan data. Nah, silakan tinggal diklik saja di sini. Saya sudah membaca ketentuan terkait dengan penggunaan data yang diberikan, gitu ya. Ini untuk yang GIFOM Singapura, gitu ya. Kalau yang Kalau yang wisata Quran ini juga hampir sama semuanya ya, hampir sama juga. Yang wisata Quran ini cukup diisi saja di sini di link yang sudah dibagikan ya kepada Bapak Ibu semuanya.
Ada peserta utama yang dinyatakan sebagai peraih reward, ada peserta subutama, ini peserta yang didelegasikan oleh peserta utama yang barusan begitu ya, dan peserta tambahan atau peserta di luar kategori sebelumnya, di mana peserta di kategori ini akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Karena misalkan dapat pack-nya satu orang, tapi dia pengen ngajakin temannya lagi, nah itu boleh. Itu masuk ke peserta tambahan, begitu ya. Tinggal diisi saja di sini. Lalu untuk durasi wisata Qur'annya, nah kami juga perlu informasi eh, ketajaman informasinya. Apakah Bapak Ibu ini kategori 2 hari 1 malam atau kategori 3 hari 2 malam, gitu ya? Ini tinggal diisi saja di sini ya. Ini agar kita juga bisa mengkategorikan posisi Bapak Ibu semuanya. Lalu nama lengkap Bapak Ibu semuanya disampaikan, gendernya akhwan atau ikhwan gitu ya, diisi saja. Nomor WhatsApp-nya yang bisa kita hubungi dan aktif pokoknya di WhatsApp-nya begitu ya, agar nanti kita masukkan ke dalam grupnya. Lalu tempat lahirnya disampaikan di sini, tanggal lahirnya gitu ya, tanggal lahirnya tinggal diklik di sini ya, di kolom bawah ini ada kotak show date picker, tinggal diklik di sini. Lalu pilihkan Bapak Ibu tanggal lahirnya tanggal berapa gitu ya. Nah, nggak mungkin kan lahir tahun 2026 gitu ya. Nah, tinggal diputarkan aja di sini ya. Tahunnya tinggal diklik di sini. Lalu alamat lengkap Bapak Ibu semuanya, nomor KTP gitu ya. Nomor KTP-nya berapa? Biasanya ada di kanan atas ya, di pojok kanan atas biasanya. Lalu upload foto KTP. Nah, ini untuk satu file yang didukung ini maksimal 10 MB ya, 10 MB. Lalu juga di sini untuk ukuran bajunya Bapak Ibu semuanya ada akhwat sama tunik, ikhwan polo shirt gitu ya. Ini juga kita sudah cantumkan juga di sini untuk ukuran, misalkan ukuran XL nih, lebar bahunya untuk ikhwan ya, untuk akhwat 40 begitu. Tinggal disesuaikan saja. Untuk keterangan polo shirtnya sudah kita informasikan. Untuk ukuran S, lebar bahunya 68 gitu ya. Yang M 70, yang L 72, yang XL 74, 2XL 76. Tinggal diisi saja S, M, L, XL atau 2XL. Lalu juga sampaikan terkait dengan sakit atau alergi tertentu, boleh disampaikan di kolom bawah ya jawabannya. Jika Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tidak ada alergi apapun, cukup tuliskan angka 0 saja gitu ya. Dan jika ada, maka harap deskripsikan sakitnya Bapak Ibu semuanya. Saya harap mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Lalu juga pernyataan persetujuan penggunaan datanya. Gitu ya. Tinggal diisi di centang bawahnya bahwa saya sudah membaca ketentuan terkait dengan penggunaan data yang diberikan Bapak Ibu semuanya. Baik, baik Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, terima kasih ya yang sudah mendengarkan. Itu tadi sekilas tentang itinerary dari kegiatan Rihlah Qurani dan juga wisata Quran begitu. Yang insya Allah akan kita laksanakan pada bulan Juni dan juga bulan Juli begitu semuanya ya. Baik, eh nanti setelah ini dari Pak Diri juga akan ada informasi lagi terkait dengan berkaitan dengan Rihlah Qur'an dan juga wisata Quran gitu. Baik, Bapak semuanya dipersilakan. Nanti kalau bertanya saya akan di kolom chat ya sambil jalan aja. Enggak, Pak Dedi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tes, suaranya masuk? Aman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tampilannya, Kang. Baik. Eh, Alhamdulillah. Apa kabar nih Bapak Ibu semuanya, para penerima reward dari PT SDQ? Boleh dengar suaranya dulu atau tangan, jempol, lambaian tangan, apapun di kolom chat untuk mengecek nih masih oke.
Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, ini lengkap semuanya ya. Ada Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mohon maaf ini hari Senin pagi sudah ada Zoom ya. Karena ini masih mungkin beda-beda aktivitas ya. Mungkin ada yang sedang di aktivitas pekerjaannya terganggu sedikit ya. Ini sangat penting disampaikan karena mengingat kita ada beberapa informasi yang cukup mendadak ya. Terutama terkait dengan ada rencana kenaikan harga tiket pesawat ya. Ketika dolar terus naik dan juga harga-harga minyak ini BBM di dunia terus naik, beberapa maskapai, terutama nanti pengaruhnya ke Singapura ya, itu memang akan ada rencana kenaikan harga. Makanya di Senin pagi ini kita mengadakan Zoom dengan harapan ingin meminta sesegera mungkin Bapak Ibu para peserta eh, reward, para peserta rihlah ya, penerima reward ini bisa menyegerakan untuk mengisi JPOM-nya. Karena kita butuh untuk melakukan yang tahap pertama adalah booking tiket pesawat. Ya, jadi kita butuh untuk melakukan booking tiket pesawat. Karena informasi yang beredar sebenarnya kalau tidak salah ya, maskapai internasional itu kalau lewat dari eh, bulan Mei ya, di kenaikan itu merata itu di tanggal 1 Juni informasinya ya, informasinya merata di tanggal 1 Juni. Maka kita butuh untuk melakukan booking tiket pesawat itu maksimal di tanggal 21 Mei. Jadi 20 itu kita datanya sudah bersih, kita rekap semuanya. 21 Mei kita lakukan booking tiket pesawat. Karena kalau telat, maka dampaknya adalah bisa jadi harga tiket pesawatnya berubah. Ya, berubahnya tentu saja tidak turun ya, pasti naik ke atas. Makanya mohon bantuannya untuk para penerima reward dari Syamil Quran, baik itu Rihla Qurani maupun Wisata Quran Bandung, itu untuk segera mengisi JPOM yang sudah disiapkan oleh Kang Ramdan ya. Jadi segera diisi JPOM-nya biar kita bisa rekap, kemudian kita lakukan keperluan untuk booking segala macam, gitu ya. Nah, tadi ada informasi dari Kang Ramdan. Sebagai informasi tambahan, yang pertama, eh, kalau ada peserta yang ingin menambah, kemarin saya keliling beberapa cabang tuh ada pertanyaan. Pak, kalau saya membawa anak usia sekian, mau bawa anak usia sekian, mau bawa orang tua ini bagaimana? Ya, itu nanti sudah selesai. Ini ada suratnya, ada surat pengumumannya, ada 2 surat pengumuman. Nanti yang pertama terkait dengan ketentuan reward jalanan, yaitu Rihlah Qurani dan Wisata Qurani itu seperti apa. Yang kedua, ketentuan terkait dengan penambahan peserta. Kalau kurang lebih gambarannya begini. Untuk penambahan peserta itu secara biaya Rihlah Qurani ke Singapura secara biaya itu kurang lebih di angka 8,5 juta rupiah untuk Singapura ya. Nah, untuk anak-anak usia 0 sampai 11 bulan itu free of charge ya, atau tidak kena charge sama sekali ya, tidak kena charge sama sekali. Timbangan ini kita dapatkan dari pihak maskapai dan hotel ya. Jadi usia 0 sampai 11 bulan tidak ada biaya sama sekali karena biaya dihitungnya ini masih bayi dan masih digendong-gendong oleh ibunya ataupun didorong-dorong ya di stroller ya. Kemudian usia 12 sampai 23 bulan itu hanya dikenakan tiket jalanannya saja. Ya kalau Rila Qurani Singapura berarti tiket pesawatnya saja karena itu sudah kena. Ya kalau untuk wisata Qurani Bandung berarti nanti mungkin tiket kereta atau tiket travel ya kalau dari Jakarta ya tiket bisnya. Nah, kemudian untuk usia 2 tahun sampai 9 bulan ya itu eh, tiket pesawatnya sudah full ya, tiket pesawatnya sudah full dihitungnya karena 2 tahun ke atas itu sudah full kalau tiket pesawat ya. Tiket perjalanan kereta api dan bus juga sudah full karena sepertinya tidak akan dipangku apalagi kalau usia sudah SD itu kan juga sudah produksi sendiri ya. Sementara untuk biaya hotelnya itu di angka kurang lebih ketentuannya adalah di angka 85% ya dari total biaya. Untuk usia 10 tahun ke atas itu sudah full masuk
biaya dewasa. Ya, kurang lebih gambaran seperti itu. Untuk pengumumannya nanti akan saya langsung share di grup ke teman-teman sales ya, nanti oleh tim sales langsung di-share ke masing-masing mitra para penerima reward Lila Qurani dan wisata Qurani ke Bandungnya. Untuk sementara tambahan dari saya seperti itu, Kang Ramdan, mangga silakan Bapak Ibu nanti kalau ditanyakan kita diskusi langsung di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi ya atas informasinya. Ini terkait dengan penambahan peserta begitu ya. Nanti bisa disampaikan gitu ya. Oke, baik Bapak semuanya, mohon izin ya. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan begitu. Nah, kita tampung dulu ya gitu ya. Nah, kita bisa jawab kalau misalkan ada yang perlu kita tanyakan ke pihak lainnya, nanti kita tampung dulu pertanyaannya, nanti kita sampaikan lagi. Begitu. Ada yang tanyakan Bapak semuanya? Silakan. Oh, bentar ini ada di kolom chat ya tadi ya, Ibu siapa ini? Ibu Assalamualaikum, saya Ita. mau nanya. Mangga Pak, silakan. Eh, itu tadi Rihla Quran yang ke Bandung, ada yang 1 malam, ada yang 2 malam ya? Dua, dua. Ya, Ya, ada yang 2 hari 1 malam dan ada yang 3 hari 1 malam. Saya belum umumkan harganya tadi ya, biayanya ya. Iya. Kalau yang 2 hari 1 malam itu 2.500.000, kalau yang 3 hari 2 malam itu 3.500.000. Oh, jadi kalau ada penambahan segitu ya? Oh, mohon maaf tes. Iya Pak. Nanti tergantung. Misalkan Pak Ustadz Surya nih dapatnya 2 hari 1 malam. Saya mau nambah, mau ajak anak. Nah, berarti biayanya adalah kalau untuk biaya acaranya itu 2.500.000. Kalau untuk tiket pesawatnya ini karena dari 6 cabang ya, itu berbeda-beda ya. Nanti jadi 2.500.000 itu di luar tiket perjalanan ya. Karena Oh kita gitu. ketika membuat capaian reward juga memang beda tuh. Cabang Bandung, Jakarta beda dengan Jogja dan Surabaya, beda lagi dengan Medan dan Palembang. Karena tiketnya, kalau Bandung itu memang kita tidak tidak ada biaya tiket ya. Jakarta itu ada sih tapi nggak besar ya, sekitar 400 ribuan. Jogja Surabaya itu di sekitar angka 1.500.000 kalau nggak salah ya. Nah kalau Medan Palembang ini yang memang lumayan besar. Karena tiket pesawat bolak-baliknya itu bisa di angka 2,5 sampai 3 jutaan, tergantung nanti seasonnya. Ya, nah nanti untuk detailnya saya kirimkan surat pengumumannya langsung ya. Saya kirimkan ke teman-teman sales nanti biar di-share ke para mitranya masing-masing. Gitu, Sat. Silakan Sat Oh, kalau ada yang mau ditanya lagi. saya agak ketinggalan informasi. Ini kalau pengen tahu kita secara pribadi ada di Rihla yang mana, infonya dari mana ya? Ditanyakan ke teman salesnya coba Pak. Tim salesnya siapa Pak? Oh gitu. Ya. Baik. baik terima kasih Pak Surya ya. Ya. Oke, baik lanjut nih dari siapa nih? Dari Oke, Ibu Ita ya, izin bertanya untuk peserta pendamping, apakah mengisi G-formnya oleh dari izin bertanya untuk peserta pendamping, apakah mengisi G-formnya oleh dari link yang diberikan ke tamu utama? Ya betul Bu. Nanti kalau pendamping ini nanti bisa diisikan oleh peserta utamanya. Jadi atas dasar pengetahuan peserta utamanya begitu ya. Jadi kan ada yang misalkan tidak bisa hadir gitu ya, atau mewakili itu boleh disampaikan, nanti diisikan gitu ya. Oke, lanjut lagi dari Tri Arianti, keberangkatan dari Jakarta ke Bandung dikoordinasikan dari Jakarta ke Bandung ya. Ya, baik. Insya Allah nanti kita akan dikoneksikan ya untuk tadi keberangkatannya. Lalu ya Ibu Vera, Afan tadi telat masuk, rihla ke Bandung yang 1 malam itu bisa bisa untuk 2 orang yang membutuhkan penambahan. Oh ya, betul. Tadi sudah disampaikan Bu ya. Jadi ada peserta utama, ada peserta subutama. Subutama itu berarti pendamping atau pengganti begitu ya. Itu boleh. Nanti untuk penambahannya, nanti insya Allah akan di-sharekan ya Bu ya, melalui teman-teman sales masing-masing gitu ya. Nanti insya Allah akan disampaikan juga terkait dengan eh, penambahan bayarnya. Oke, lanjut lagi dari FSQ Salsabila.
Saya sudah isi dan kirim form hanya untuk upload foto KTP. Maaf, gagal saja. Apakah bisa dikirim via WA ke salesnya saja? Oh iya, iya, iya. Itu yang upload foto ya Bu ya, yang gagal ya. Oke, boleh, boleh. Kalau misalkan sudah dicoba berulang kali untuk upload foto KTP-nya gagal, nanti boleh sampaikan ke salesnya saja. Begitu. Ya, disampaikan dari mitranya, dari cabang mana gitu ya. Terus lanjut lagi, untuk rihlah kepulangan 3 hari 2 malam, apakah berakhir turun di kantor Syamil kembali? Oke, baik. Untuk rihlah kepulangan 3 hari 2 malam itu akan diturunkannya di kantor cabang masing-masing begitu ya. Kalau misalkan ibu di Jakarta, berarti di Jakarta begitu, tidak ke Bandung gitu. Jadi boleh berdua, ya, alhamdulillah boleh ibu. Itu tergantung dari berapa pack yang didapatkan gitu ya. Atau mau ditambahkan juga boleh, silakan nanti disampaikan saja. Nah, Nabila punten tadi saya telat masuk Zoom untuk destinasi 3 hari 2 hari kemana aja ya? Oke, saya izin ya. Punten ini yang mana ya? Zoom untuk destinasi 3 2 malam. Oke, saya sampaikan ya untuk yang 3 hari 2 malam. Sebentar saya tampilkan dulu tampilannya. Nah, ini Bu, yang 3 hari 2 malam ya. Saya jelaskan lagi nih. Untuk yang wisata Quran, jadi di hari pertama ini kumpul di Samil Quran Bandung di Babakan Sari. Lalu dari wisata Quran Bandung kita akan menuju ke Masjid Al Jabar ya, di Gede Bage ya. Sekaligus kita akan melihat galeri Museum Rasulullah SAW. Nah dari situ sholat asar. Setelah sholat asar kita menuju ke Grafika Cikole Ibu. Nah, ke Cikole Lembang. Sholat maghrib di sana, sholat isya. Lalu kita akan mengunjungi di sana ada hutan Mycelia dan juga taman mili-mili begitu ya. Nah, kita akan melihat keindahan hutan di sana. Tapi aman hutannya, tidak ada harimau, tidak ada dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak salah di sana tuh Cikole, saya pernah melihat ada kera, Bu. Bukan kera apa ya? Kera ya? Ya, kera-kera. Ada kera-kera yang bergumul gitu ya, tapi insya Allah masih aman. Karena masih hutan ya, agak hutan di sana, jadi masih aman. Ada api unggunya di sana. Di hari keduanya, ini sholat subuh berjamaah. Ini berlaku juga untuk yang 2 hari ya Bu ya. Nah ini juga berlari. Cuma bedanya kalau yang 2 hari ini setelah beragam langsung pulang gitu. Nah nanti kita ada fun game di sana. Terus juga ada motivasi juga bersama Bapak Riza Zakarias. Ada check out juga makan siang dan sholat zuhur. Kita akan menuju ke voting market, sholat asar. Nah, rombongan pertama ini habis semuanya menuju Braga, lalu pulang. Nah, tapi yang rombongan ketiga nih, yang 3 hari tadi yang ditanyakan sama ibu, yang 3 hari ini akan menuju ke Asep Strawberry begitu ya, menuju ke Asep Strawberry. Di sana eh, main gitu ya, free time, sholat maghrib, makan malam, sholat isya berjamaah, menuju ke hotel lagi. Hotelnya masih di Cikole ya Bu ya. Nah dari situ saat berjamaah bangun, hari ketiganya sarapan. Nah langsung Ibu kita menuju ke Tangkuban Perahu gitu ya. Jadi kalau yang kedua mah di Braga langsung pulang, yang ketiga mah dari Asap Strawberry ke hotel, lalu besoknya menuju ke Tangkuban Perahu. Berarti masih ke daerah atas Bu. Nah, cuacanya lebih lebih dingin dari Cikole ya. Tangkuban Perahu di sana kita akan melihat kawah putih dan sebagainya. Dari situ turun ke bawah lagi, kita menuju ke farmhouse. Dari farmhouse itu kita menuju ke Braga. Nah, di Braga ini sama, kita punya wisata sejarah di sana. Ada apa namanya, Museum Asia Afrika, ada Penjara Bancai, Presiden Soekarno, lalu juga ada masjid yang bersejarah juga di Bandung, namanya Masjid Raya Bandung. Nah, kita juga di sana akan melakukan aktivitas. Nah, sekali lagi, informasi-informasi ini yang disampaikan baik itu oleh Ramdan atau Pak Dedi ini masih tentatif ya Bu ya. Jadi sewaktu-waktu ronde ini apakah nanti bisa berubah, tapi kita akan mengacu pada ronde yang sudah kita buat di sini.
baik itu rundownnya ataupun informasi-informasi lainnya. Ini masih tentatif Ibu ya. Oke, itu yang 3 harinya. Lanjut, oke. Oh tadi Bu Nabila ya. Oke, lanjut lagi. Boleh tanya? Assalamualaikum. Boleh. Kalau aja ya. Iya, izin Fakrul Razi dari Aceh, Mas. Jadi kemarin sekitar 3 hari yang lalu saya dikirimkan link pengisian oleh sales di Sumut ya di Medan untuk keberangkatan wisata Quran ini. Eh, saya nggak tahu sebetulnya saya masuk di yang kategori penerima reward yang nomor 2 kah atau nomor 3 kah. Yang ingin saya tanyakan, apakah kalau misalkan ke Singapura atau ke Bandung eh, per 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 lembaga atau apa namanya per rumah Quran atau apa namanya itu ada berapa orang apa namanya slotnya, itu pertama. Yang kedua, saya kemarin cepat-cepat isi takutnya karena memang teman-teman butuh data cepat itu. Kalau saya setelah isi, apakah boleh nanti saya ganti datanya, misalkan yang berangkat nanti teman-teman atau saya yang lain gitu. Jadi karena maksud saya biar kita bagi-bagi inilah, bagi-bagi reward gitu ya. Kebetulan kemarin saya juga baru pulang dari salah satu negara, bicaranya aktivitas kantor juga. Nah yang seperti itu apakah memungkinkan? Kalau memungkinkan berarti nanti saya mau diganti personal yang akan berangkat dari kita gitu. Mohon infonya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fahru Roji ya. Alhamdulillah. Baik, untuk yang kedua tadi yang G-Form itu, jikalau misalkan kan kita masih dikasih batas waktu sampai tanggal 20 Mei ya begitu Ustaz ya. Jadi kalau misalkan Ustadz mungkin berhalangan atau digantikan gitu ya, itu boleh. Silakan gitu ya. Nanti disampaikan dulu ke salesnya di Aceh ya. Berarti Bang Fahmi kalau nggak salah ya, ke Sumatera ya. Benar. Aceh. Nah, betul. Ya, nanti disampaikan aja ke Bang Fahmi untuk keberangkatan ke Singapura. Nanti bisa digantikan gitu ya. Itu boleh, mangga silakan. Kita masih tapi asalkan Ustadz data yang diisinya lengkap Ustadz ya, dari mulai namanya, KTP-nya, terus pasportnya dan sebagainya. Itu Siap, pastikan siap. ya Ustadz ya. Oke, itu yang kedua. Kalau yang pertama Ustadz boleh diulangi lagi tadi apa? Kita kurang jelas. Untuk yang slotnya, misalkan yang ke Singapura itu perwakilan dari misalkan seperti kami nih ya, kami kira-kira dapat berapa slot, 1, 2. Yang ke Bandung juga, apakah yang hadir-hadir di hari ini itu otomatis mewakili slot masing-masing yang diberikan oleh Syamil Quran. Satu Ustadz. Siap, siap. Satu-satu. Baik, Gitu. baik, Oke. baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Ustadz. Terima kasih. Baik ya. Oke, lanjut lagi nih dari pertanyaan selanjutnya dari Lucky Widiastuti ya nih di sini. Izin bertanya, jika berhalangan hadir dan tidak bisa ada yang menggantikan, nih, apakah rewardnya bisa digantikan dalam bentuk kompensasi yang lain? Reward 2 hari 1 malam. Ditampilin 2 layar aja kan. 2 layar. Baik, jadi di kolom chat juga ada beberapa kayaknya belum dibahas ya, khawatir ada salah paham ya. Yang pertama, jika tadi ya dari Ibu Luki Widiastuti, jika berhalangan hadir apa dan tidak bisa digantikan, apakah rewardnya bisa digantikan dalam bentuk kompensasi yang lain? Untuk kebijakan dari perusahaan, dari manajemen Syamil Quran terkait reward yang berupa atau berbentuk perjalanan ya, baik itu rihlah Qurani, wisata Qurani ataupun umroh, itu tidak bisa digantikan dalam bentuk kompensasi yang lain, tapi bisa digantikan orangnya ya. Misalkan ibu berhalangan hadir, maka itu rewardnya bisa diberikan kepada anggota keluarga yang lain atau saudaranya. Itu nanti disertai dengan surat keterangan ya.
Atau jika ada hal yang lain, itu jatah rewardnya juga bisa dijual ke para mitra yang lain. Ini sudah kita lakukan dari tahun kemarin ya. Dua ya. Pas ke Malaysia juga sama. Ada yang berhalangan hadir, kemudian ada mitra yang ingin nambah. Ada yang ingin nambah jumlah pesertanya. Nah, si mitra yang berhalangan hadir itu menjual jatah rewardnya kepada mitra itu diperbolehkan. Ya, adapun nanti berapa harganya itu kesepakatan masing-masing. Kita dari Syamil hanya mengeluarkan range-nya. Singapura itu 8,5 juta ya. Kalau untuk yang Bandung itu 2,5 dan 3,5 juta ya, itu di luar transportasi. Jadi berapa kesepakatannya silakan diatur saja. Ya ini waktu ke Malaysia juga sudah berjalan. Jadi kita tidak bisa mengganti bentuk reward dalam perjalanan itu diganti kompensasi yang lain itu tidak bisa. Kalau reward yang lain kita masih bisa atur ya. Tapi kalau bentuk perjalanan memang kita ingin semua mitra itu bisa merasakan perjalanan ya safari lah bersama-sama mitra yang lain. Tapi kalau kondisinya terpaksa memang silakan digantikan oleh anggota keluarga yang lain. Kalau tahun kemarin itu kayak Bu Ella tidak bisa ke Malaysia, maka digantikan oleh anak-anaknya. Ya, kemudian juga ada beberapa yang sama, tidak bisa berangkat digantikan oleh keluarganya. Nah, ada juga yang tidak bisa, kalau nggak salah dari Jakarta ya. Akhirnya dijual ke mitra yang lain. Harganya disepakati masing-masing saja, karena kalau untuk udah kita memberikan hak Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu dapat hak adalah Rihla Qurani, maka kita berikan haknya. Adapun misalkan Rila Qurani itu mau dijual ke yang lain, yang penting masih mitra itu tidak ada masalah, silakan. Jadi itu bisa dijalankan sendiri. Kita juga menginformasikan nanti. Kita biasanya menginformasikan kepada yang akan menjual, ada ada ibu atau bapak ini dari kota ini, dia butuh tambahan daripada dia nambahnya ke SDQ atau ke Syamil, lebih baik menambahnya dengan membeli saja dari reward yang tidak diambil oleh mitra yang berhalangan. Kurang lebih gitu informasinya. Tadi saya juga ada baca di kolom chat nih ya dari Ibu Vera RSK Alhanan ya, Ustazah Vera ya. Khawatir salah paham nih Ustazah ya. Rila ke Bandung yang 1 malam itu bisa untuk 2 orang, yang bayar itu penambahan ketiga. Bukan Bu, setiap jatah reward yang dapat itu adalah untuk 1 orang. Kalau wisata Qurani ya. Kecuali nanti Bapak Ibu ya Bu Vera coba cek di tim salesnya. Di situ ada pengumuman, kayak pengumuman Rihlah Qurani. Kalau pengumuman adalah Rihlah Qurani Singapura, maka 1 orang. Tapi kalau ada tulisan Rihlah Qurani Singapura 2 packs, maka itu untuk 2 orang. Rihlah Qurani Singapura 3 packs, maka itu untuk 3 orang. Tapi kalau tidak ada keterangan packsnya, Rihlah Qurani ataupun wisata Qurani, maka itu untuk 1 orang. Itu ya, jatahnya untuk 1 orang. Kira-kira begitu. Maka Kang Ramdan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi ya. Baik, tadi sudah dijelaskan lagi. Jadi kalau misalkan datanya di situ ada kata 1 packs, 2 packs, 3 packs, gitu ya. Hanya 2 ya, mohon maaf ya, hanya 2 ya, gitu. Berarti jatahnya seperti itu. Oke, baik. Lanjut lagi, ini pertanyaan selanjutnya dari, oh ya, kalau Bu Erlin, misalnya serta Quran 2 hari 1 malam, mau upgrade ke 3 hari, bisakah? Untuk biaya tambahannya nanti disampaikan ya di DM. Sudah disampaikan di DM Ya. nanti insya Allah. Kurang lebih langsung lah. Kurang lebih gini aja. Nanti di surat pengumumannya ada tuh keterangan. Selisihnya aja langsung itu jadi biayanya. Kayak biaya 2 hari 1 malam tuh kalau nggak salah 2,5 juta. Biaya 3 hari 2 malam tuh 3,5 juta. Saya nambahnya berapa ya? Sudah selisihnya aja. Berarti di angka 1 juta rupiah. Kurang lebih gitu. Baik, terima kasih Pak Dedi. Lanjut lagi di Asiki Raihan, kapan wisata Quran dilaksanakan? Baik, untuk wisata Quran ini insya Allah kita akan laksanakan di tanggal 24, 25, 26 Juni. Berarti di hari Rabu Kamis, Selasa Rabu Kamis ya sebentar. Saya cek lagi di sini, khawatir keliru. 24 berarti di tanggal ada hari Rabu, Kamis dan Jumat begitu ya. 24, 25, 26 untuk wisata eh, Quran Bandung. Oke, lanjut lagi. Destinasinya masih sama, destinasinya ke wisata Quran di Bandung gitu ya. Samil ke Aljabar, lalu ke daerah atas berarti ke Cikole gitu ya. Di Cikole itu kita ada wisata sedihan juga, ada wisata Hutani gitu ya. Terus ada Tangkuban Perahu ke atasnya lagi gitu ya. Ada bawahnya ada floating market, terus dan sebagainya. Dan di akhir di Braga langsung pulang gitu ya.
Di Braga itu ada wisata sejarah gitu. Ada juga masjidnya, Masjid Raya Bandung. Itu juga masjid bersejarah juga. Baik, baik Mulki, terima kasih informasinya sama-sama. Bang Joy, izin pamit lagi di jalan. Oke. Kang Ramdan, Alhamdulillah saya sudah isi link di form pendataan untuk 2 orang. Bismillah, syukur kasir. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Eva ya. Lalu sahabat surga, oh iya, karena saya berhalangan, saya mau rila Quran di Bandung, Cabang Bandung 2 hari 1 malam. Untuk mitra yang mau bisa berkabar ya. Oh, yang mau berkabar silakan berkabar mau silakan berkabar katanya. Oke ya, ke sahabat surga atau langsung aja di chat ya. Karena saya berhalangan yang mau rila Bandung. Nah, sip, terima kasih ya. Langsung aja di chat ya ke sahabat surganya. Oke, Ustadz Muhammad Hatir nih. Bismillah, kalau buat rihlah Qurani mau nambah hari gimana katanya. Terus saya udah coba-coba nih cek tiket pesawat dari Makassar ke Singapura. Itu di tanggal 6 Juni penerbangan directnya cuma ada jam 6 sore dan otomatis gak bisa ikutin agenda yang telah terjadwal. Apakah bisa berangkatnya lebih awal 1 hari lagi sama kayak rihlah ke Malaysia tahun lalu katanya. Ya siap. Baik, Ustadz, khusus ya kalau Ustadz Mahathir ya, memang karena dari Makassar ya. Sebagai informasi standar dulu ya. Sebagai informasi standar, Bapak Ibu pemenang Rihlah Qurani ataupun wisata Qurani, kita menghitung pemberangkatannya dari kota di kantor cabang tersebut, gitu ya. Misalkan tadi untuk cabang Medan, kita menghitung perjalanannya itu dari kota Medan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang dari wilayah Aceh atau wilayah kota lain tebing tinggi ya kemudian dari Sumatera Barat maka kita tidak menyiapkan untuk perjalanan dari kota masing-masing ke medannya ya jadi itu bisa dibantu dikoordinasikan oleh tim sales Medan contoh ya nah, begitulah Ustadz Mahathir. Surabaya itu berangkatnya dari cabang Surabaya ya adapun untuk berangkat dari Makassar seperti biasa Ustadz memang akan ada nanti kita hitung kalau ada selisih lebih mahal maka kita akan kenakan charge-nya kita bantu untuk ini. Kalau untuk nambah hari gimana? Sama saat seperti Malaysia kemarin itu bisa kita akan membantu untuk misalkan ada beberapa orang yang tiket pesawatnya tidak bisa sama dengan rombongan yang lain. Misalkan dia datangnya sore atau malam kan sayangnya 1 hari lewat, maka akan masuk berangkatnya itu 1 hari lebih dulu. Itu nanti akan kita hitungkan. Paling kita hitungkannya adalah selama di sana paling nambah 1 malam ya, hotel 1 malam saja. Nanti bisa kita siapkan. Nanti tolong itu dibuat, disampaikan di GPOM-nya ada catatan khusus. Ada catatan khusus, sampaikan aja. Berangkat 1 hari sebelum, jadi tambahannya menginap 1 malam di Singapura. Gitu, gitu Ustadz Mahathir. Baik, terima kasih Pak Dedi ya. Saya sambil ngechat juga di WA. Jadi bolak-balik ya Zoom antara WA, Masya Allah ya. Baik, eh izin bertanya, apakah boleh nginapnya di rumah? Ini yang mana nih yang wisata Quran ya? Bu Ana wisata Quran yang mana? Ini Bu Ana ini tetangga ini ya. Boleh Bu Ana boleh. Kalau misalkan Bu Ana berhalangan atau tidak bisa untuk menginap di Grafika Lembang, eh ini sayang banget ya. Acaranya di sana semua Bu kebanyakan Bu. Kita wisata Qurannya itu di Bandung. Paling di Bandung itu kan hanya di Samil Quran, kemudian ke Aljabar. Setelah itu langsung ke Cikole, ke Lembang. Tapi kalau memang Bu Ana tidak bisa mengikuti yang Cikole, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Jadi mungkin nanti setelah selesai dari Aljabar, bisa ke tidur di rumah ya, karena dekat kantor Samil. Nanti pagi harinya, kalau misalkan masih bisa mengikuti, nanti akan dibantu oleh tim kita untuk ke Lembang. Ya, ikut acara yang di Lembang, yang pagi hari sampai sore harinya. Begitu, Bu Ana. Oke, baik, terima kasih Pak Dedi. Ini dari Bu Hikmah. Afwan Kang, kami ada kendala ngisi G-Form sewaktu upload file. Kalau anak-anak foto KTP diganti apa ya Kang? Saya chat kaos anak juga belum ada Kang, mau diberi ya. Oke, baik, terima kasih Bu Hikmah masukannya. Kalau untuk anak-anak foto KTP diganti apa? Saya sudah menanyakan ke tim gitu ya. Kalau untuk KTP tidak bisa itu boleh pakai kakak saja gitu ya atau keluarga difotokan saja.
Nah, untuk set kaos anak belum ada Kang mau diberi ya. Oke, insya Allah yang ini ya, kita tambahkan nanti di G-Form untuk set kaos anak ya Bu ya. Apakah masih bisa atau tidak gitu ya. Nah, baik, terima kasih. Oke. Oh, angkat tangan lagi Bu Hikmah. Mau nanya lagi? Boleh. Iya Kang, terima kasih. Saya mau ngasih masukan aja sih terkait seperti pengalaman sebelumnya itu. Sama pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan adalah untuk Palembang berangkatnya dari mana? Apakah dari Jakarta atau bisa dari Palembang? Terus yang kedua, semisalnya dari Jakarta, mohon sekali tentang peristiwa tahun lalu itu kami sekeluarga dan Kak Oksa sekeluarga juga itu ketinggalan pesawat Kang karena nggak ada informasi dari biro apa semuanya travel ya dari pihak Turizi kami ditinggal pesawat Kang dan nggak ada info kalau itu ternyata pesawatnya schedule-nya diajukan itu dari Jakarta ke Palembang. Nah itu kami benar-benar panik. Kalau saya alhamdulillah dapat 1 jam kemudian dapat pesawat, cuma yang Kak saya itu kalau nggak salah nunggu sampai asar tuh baru. Sedangkan di jadwal jam 9, jadi mereka nunggu di bandara. Mungkin Kak Oksa lebih tahu. Nah itu mohon ketelitiannya ya Kang ya. Kemarin sudah kami sampaikan sih, cuma biar diingat-ingat lagi dari pihak Turisi jangan sampai terjadi seperti itu. Karena kami bawa anak-anak dan jauh. Itu. Terus semisalnya transit juga mohon diberikan apa ya info lebih detail di hotelnya di mana. Kayak kemarin kami salah masuk hotel harusnya di Ibis yang budget tapi kita sama pihak apanya sama bis yang jemput itu ditaruhnya di Ibis yang depan itu yang lebih bagus kayak gitu. Jadi mohon sama pihak Turizi agar lebih detail lagi dan kami nggak kayak orang hilang karena itu benar-benar dilepas di Jakarta itu di Tangerang itu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hikmah. Ya, mohon maaf nih atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak Turizi ya. Baik, untuk sementara informasinya, pemberangkatan Palembang itu di selain Medan, kita fokusnya di Jakarta. Ya, jadi selain Medan, selain cabang Medan, kita semua fokus pemberangkatan di Cengkareng ya. Di Jakarta Soekarno-Hatta bandaranya. Jadi nanti semua cabang itu berkumpul ke Soekarno-Hatta bandara. Kayak yang dari Palembang nanti ke Jakarta dulu, ke Tangerang sebenarnya ya, Cengkareng itu nanti akan stay dulu menginap di hotel. Jadi nanti mohon kerjasamanya juga untuk semua peserta yang nanti akan transit dulu, ya itu nanti diperhatikan memang nama hotel itu di Jakarta tuh suka double-double ya. Ada Ibis budget, ada apa budget gitu. Jadi memang kita menyesuaikan karena tidak bisa eh, sepertinya tim Turizinya tidak bisa menyiapkan banyak orang untuk mengontrol satu persatu. Jadi mohon bantuannya, support dari Bapak Ibu sekalian juga. Ketika nanti dapat yang harus transit terlebih dahulu, maka tolong juga diperhatikan. Jadi perjalanannya nanti biar nggak terulang lagi nih kesalahan yang kami lakukan kemarin. Ya, nanti kita akan perbaiki bab komunikasi dan koordinasi di internalnya. Tapi kita juga mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk bisa juga secara aktif. Kalau misalkan, oh saya harusnya di hotel ini bukan di sini gitu. Jadi nanti bisa bisa diperbaiki dari awal. Jadi bisa diantisipasi sebisa mungkin. Insya Allah ini catatannya nanti Kang Ramdan tolong dicatat ya biar jadi masukan ke tim Turizinya. Terima kasih masukannya Bu Hikmah ini. Ya Pak, sebenarnya ya sudah sih Pak. Itu kemarin memang apa namanya memang kurang detail aja sih Pak infonya memang karena masih di Bandung kan waktu itu. Jadi nggak ada info, taunya cuma di bis dijemput nanti sampai sana kami katanya di sana ada pihak Turizi, ternyata nggak ada kayak gitu. Terus terkait kemarin sebenarnya kami saya kan sebelumnya udah pernah ikut wisata Qur'ani yang di Bandung itu. Kayak request kalau bisa tiketnya jangan yang mepet-mepet jadwalnya karena kami penyesuaian ini tapi udah bawel kayak gitu masih aja dikasih yang kita nggak bisa request katanya boleh minta request jadwal tertentu kayak gitu maksudnya di jamnya di hari itu loh Pak kalau bisa itu jangan terlalu yang mepet karena bener-bener ya gitulah Pak Didi tahu yang pernah kami curhatkan waktu itu masih terulang ketika rihlah Pak jadi mohon sekali Pak karena saya jauh seperti itu. Nanti coba saya sampaikan Bu Hikmah ya karena sepemahaman saya terkait apalagi tiket pesawat ya Palembang itu kan memang opsinya tidak terlalu banyak ya. Jadi memang tidak bisa terlalu leluasa kita untuk pilih jadwal. Ya, jadi mau nggak mau memang jadwal yang tersedia itu sepemahaman saya ya, tapi walau alam nanti
kondisinya seperti apa ya. Tapi sepemahaman saya ketika saya seperti mau apa tuh kemarin saya ke Palembang tuh bolak-balik. Pilihannya memang ada di pagi hari, nah, nanti ada di siang, sama ada di sore ke malam. Nah, gitu. Jadi memang pilihannya memang tidak terlalu banyak. Beda kalau kayak ke Medan. Medan itu bisa per 1 jam sekali itu kita aman-aman aja ya. Plus apalagi kalau ini kita berangkat rombongan, memang kita juga akan mencari maskapai yang masih banyak seat yang kosongnya. Jadi sepertinya memang opsinya agak-agak kurang luasa lah, kurang lebih gitu Bu Hikmah ya. Tapi nanti untuk yang detail-detail seperti ini, mohon dikasih catatannya juga lebih baik tertulis yang jadi bisa kita kirim nih dari kita nanti dipantau juga oleh Kang Ramdan. Jadi Bu Hikmah nanti bisa atau dan Bapak Ibu yang lain bisa koordinasi nanti dengan Kang Ramdan terkait request detail-detail yang kecil ya terkait perjalanan terutama ya. Kalau yang lain-lain saya pikir tidak terlalu krusial ya, tapi babnya perjalanan memang bahaya ya kalau telat kan bisa tertinggal pesawat segala macam ya. Jadi ini nanti tolong Kang Ramdan dipandu juga nih terkait request detail-detail perjalanan. Karena kalau Bu Hikmah itu dari Batu Raja kalau nggak salah ke Palembang tuh 8 jam, Kang. Jadi perjalanan memang sudah jauh lebih dulu dari Batu Raja ke Palembang 8 jam. Nanti Palembang baru ke Jakarta. Nah, ini memang agak-agak cukup merepotkan kalau terlalu mepet gitu. Ya, terima kasih Bu Hikmah masukannya. Iya Pak, sama satu lagi Pak, boleh nggak sih Pak besok pesawatnya yang ada bagasi bawahnya Pak? Oh, boleh sih itu gampang kan tinggal nambah aja Bu. Iya, maksudnya kayak kemarin tuh sebenarnya juga peserta itu kayak kami itu crowded banget Pak, orang-orang yang Tuh. bagasinya kurang yang di kabin itu kan. Kalau Udah. itu kemarin emang dan banyak saya lihat sih banyak yang terburu-buru juga gitu loh Pak, karena Ya. itu dan Sebenarnya gampang Bu, kalau itu kan kalau babnya bagasi bawah kan di hari H pun nggak jadi masalah Bu ketika ditimbang. Wah ini mah lebih harus masuk bagasi bawah. Langsung saja nggak ada masalah kalau itu. patungan aja Memang gitu ya Pak ya. betul biayanya Bu ya yang lumayan kalau nggak salah ya. Kalau perjalanan Jakarta Singapura, Singapura Jakarta itu. Terutama mungkin pas pulangnya kali ya karena pasti Bu Hikmah kan bawa oleh-oleh ini dua koper Kalau ya. sebenarnya kalau saya sih nggak terlalu Pak, karena kami kan emang dapat jatah itu. Maksudnya ada banyak kan ada 4 orang. Cuma kalau yang tahun ini tuh karena cuma berdua sama anak-anak aja, karena Pak Reza nggak ikut kan. Jadi kayak mikir nanti mereka gendong-gendong karena masuk harus dibawa masing-masing kayak gitu sih. Cuma mikirin Oke. teknisnya aja gitu. Tapi kalau Siap. misalnya bayarnya bisa patungan dengan peserta lain sih nggak masalah kayak Ya, gitu. iya betul. Nanti seingat saya ini memang sudah biasa kita lakukan tiap tahun ya. Kita selalu menawarkan yang butuh bagasi tambahan, silakan ajukan. Jadi nanti mohon Bapak Ibu sekalian persiapan juga. Kira-kira nanti pas pulangnya bakal berlebih enggak nih bawaannya. Jadi kalau misalnya dirasa berlebih, mending sebelum berangkat sudah daftar dulu. Jadi oleh Turizi nanti sudah disiapkan penambahan bagasinya berapa nih, berapa kilo. Eh, biar nanti pas hari H nggak terlalu ribet jadinya. Karena kalau nggak salah, walaupun beda biayanya nggak signifikan ya, tapi kalau waktunya itu nanti agak-agak repot memang kalau hari H. Pas ditimbang ternyata berlebih, lebihnya 20 kilo misalkan, nah itu kan lumayan gitu ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu sekalian nanti kira-kira akan ada bawa eh, hadiah atau oleh-oleh atau apapun yang dirasa akan melebihi dari jatah batas bagasi ya, bagasi yang kabin. Nah, mohon langsung diorder saja untuk tambahan bagasi yang di bawahnya. Gitu ya, diperkirakan aja biar nanti dibantu sebelumnya. Walaupun per hari sih bisa aja ya. Tapi memang biayanya lumayan kadang-kadang bikin kaget gitu Bu. Harganya lumayan bagasi yang di bawah itu. Baik, Oh, terima gitu kasih Bu Pak Hikmah. Dedi. Siap Iya. sama-sama Bu Hikmah. Semoga nanti berarti bertiga dengan anak atau berdua? Bertiga, anak-anak 2 ikut Bertiga semua ya. sama Dua-duanya saya. di bawah Iya, ya. iya, iya, alhamdulillah. Ah, siap, siap, siap. Mudah-mudahan lancar semuanya persiapannya. Mangga Kang Ramdan. Oke, terima kasih Pak Dedi ya. Oke, sekali lagi ini juga ada pertanyaan di WhatsApp, sekalinya di sini ya. Eh, di maka tadi bolak-balik, aduh maaf, WhatsApp di Zoom, maksudnya di Zoom. Nah, ini pertanyaan sama untuk anak-anak mungkin ya, karena di GIFOM itu sendiri kan harus mesti disertakan foto KTP, sedangkan anak kan juga belum ada yang punya KTP ya. Jadi itu bisa digantikan dengan kartu keluarga begitu ya. Tinggal difotokan saja kartu keluarganya, udah selesai begitu ya, semuanya ya. Baik, ada lagi yang tanyakan terkait dengan
Oh, siapa? Bu Rani ya? Bu Rani Syarif. Ya, Mangga Assalamualaikum, Ibu. Kang Waalaikumsalam Rama, warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibu Dedi. Rani. Ya, boleh langsung tanya ke Pak Dedi. Ini bukan sekedar tanya sih, sedikit saran dan cerita dari perjalanan tahun lalu yang ke Malaysia. Kami dari tim Jawa Timur berangkat dari Bandara Juanda Surabaya. Sedikit mungkin sudah tahu juga Pak Dedi ceritanya, tapi saya akan ulangi ini biar jadi pengalaman semuanya. Bahwa kami itu berangkat Insya Allah berdelapan, tetapi didahului oleh satu orang begitu. Kemudian sampai ini pengalaman benar-benar yang bagaimana ya? Saya sampai trauma ya sama imigrasi. Rasanya baru kali ini saya perjalanan sampai ditahan di imigrasi. Karena ya itu tadi ternyata satu orang pengganti di depan itu kurang paham ini perjalanannya dalam rangka apa. Jadi mungkin masukan mungkin untuk pengganti-pengganti diberi pemahaman bahwa kita akan ngapain saja begitu. Karena jadi pertanyaannya jadi membuntut kemana-mana. Kebetulan waktu berangkat tahun lalu itu musim haji. Jadi sepertinya kami dicurigai sebagai haji ilegal. Karena berangkat berdelapan saja begitu ya. Terus kemudian ditanya, mana surat? Kalau memang ini perjalanan hadiah, mana bukti ini hadiahnya? Dan itu memang ternyata seingat saya waktu itu memang, dan kami memang nggak ada yang pegang bukti bahwa kami ini adalah penerima reward begitu yang bisa kita tunjukkan ke orang imigrasi. Kemudian kami sudah tunjukkan tiket pulang segala macam perlengkapan dan tetap tidak dipercaya. Jadi kami lumayan ditahan sebelum keberangkatan. Nah, itu mungkin jadi masukannya kalau bisa diberikanlah surat jalan. Tapi ini saya dengar tadi dari Pak Dedi katanya yang di luar Jakarta keberangkatannya, maaf, semuanya ke Jakarta nggak ada lagi yang lewat Surabaya kah? Kalau tidak salah tadi seperti itu saya dengar. Iya Bagaimana betul, Kang Kamil? betul. Jadi Ya, semuanya Bu. nanti jadi Surabaya ke Jakarta begitu ya? Ya, Ya, kalau rame-rame kan mungkin lebih nyaman ya, karena kami kemarin benar-benar seperti anak hilang dan ditahannya lumayan lama itu di imigrasi dan pulang pun saya dijemput lagi sama imigrasi, dipastikan pulang begitu. Jadi luar biasa saya lumayan trauma rasanya mau berangkat lagi jadi takut gitu karena apalagi rencana saya tahun ini kan yang mau berangkat itu anak saya rencananya. Kalau misalkan apa ya namanya perbendaharaan kita apa namanya perlengkapan kita di depan orang-orang imigrasi itu sepertinya kurang mantap dan kurang dipercayai gitu loh. Ya. Jadi kemarin tuh sampai tiket pulang diperiksa sampai apa saja yang dikerjakan kami di Syamil Quran, bahkan bukti pembayaran saya, transaksi saya itu diminta semuanya di imigrasi. Benar-benar luar biasa kami itu jadi aduh astagfirullah gitu ya. Ibu-ibu semua gitu ya dibeginikan karena terus kami telepon ke tour leader juga sedang sibuk di Bandara Cengkareng waktu itu juga. Jadi kami benar-benar dimasukkan itu tidak di ruang tunggu lagi, tapi benar-benar saat pesawatnya sudah akan berangkat. Jadi benar-benar kita habis waktu itu di imigrasi berjam-jam untuk di ini satu-satu. Jadi ini cukup membuat trauma sih kalau buat saya gitu. Jadi saya minta kalau misalkan memang kita akan berangkat terpisah kami dari Surabaya begitu ya perlengkapannya diperkuat lagi lah misalkan seperti bukti bahwa kami memang benar-benar hadiah dari kantor seperti itu. Kemudian itu ya Pak Dedi masukannya mungkin. Baik, terima kasih Bu Nani Syarif. Ya, sekali lagi kita mohon maaf atas kejadian yang di Malaysia kemarin ya. Betul, saya dengar ceritanya itu dari tim Bu Rani juga cerita ya. Kemudian perwakilan Ustadz Rosihan ya, yang di depan itu perwakilan Ustadz Rosihan kemarinnya dari Lombok. Memang cukup unik. Uh, Walaupun mungkin saya bisa menjawab begini Bu Nani. Insya Allah untuk yang sekarang kita akan lengkapi semua dokumen-dokumen yang kemungkinan dibutuhkan ketika di imigrasi. Ya. Walaupun saya boleh sedikit sampaikan Bu, kita waktu di Jakarta juga kita dapat treatment yang sama. Dokumen kita ada semua Bu. Saya bawa ID card perusahaan. Ya, kita bawa surat keterangan para pemenang reward. Ya, kita bawa identitas SDK saya bawa. Ya, sama Bu. Nasib kita sama. Saya itu orang yang terakhir masuk dengan Pak Angga ya.
Jadi rombongan Jakarta itu masuk semua. Saya itu 5 menit sebelum pintu pesawat ditutup itu baru boleh keluar. Kita lari-lari, Bu. Ya. Jadi ini memang kejadiannya luar biasa gitu ya. Entah kenapa ya. Kalau bahasa saya diskusi dengan yang lain, memang terkadang punten ya, mohon maaf sekali. Memang orang kita sendiri itu diskriminasi. Ya, ya. Ketika rombongan yang kita bawa adalah memakai pakaian Muslim, kan ada ustadz-ustadz tuh di depan ya. Saya waktu itu kalau nggak salah rombongan saya ada Ustadz Suparna, ya, ada beberapa yang memang pakai pakaian Muslim segala macam. Wah, itu lama banget beritanya-tanyanya. Ya, jadi kita tidak ada indikasi dicurigai sebagai rombongan haji enggak, tapi dicurigainya ke sana sini pertanyaannya, aktivitasnya apa? Saya bahkan ya dan Angga itu tiga orang yang bolak-balik nanya, Bu. Udah selesai dengan satu orang, kita dimasukkan di ruang imigrasi. Masuk di ruang imigrasi, ada ruang investigasi. Jadi kayak room kalau dilihat di film-film itu yang dalam ruang kaca gitu, Bu. Ditanya di situ. ID card perusahaan saya bawa. Surat keterangan pemenang reward saya bawa, Bu. Jadi kalau Ibu bilang eh sepertinya dokumen, kayaknya Bu, dokumen nggak ngebantu juga ya ketika orang imigrasi sudah mencurigai kita. Kayaknya dokumen nggak ngebantu juga. Karena yang penting buat mereka adalah kalau kita salah jawab, sudah. Nah, gitu ya. Semua dokumen kita ada, Bu. ID card perusahaan ada. Ya, saya, Angga, dan semua yang mewakili di situ ada. Kemudian daftar nama pemenang reward ada. Surat keputusannya ada, itinerarinya semuanya ada. Ya, bahkan ada kita pegang surat booking hotel di Malaysianya ada. Semua dokumen kita kasih lihat, Bu. Tetap aja, Bu. Saya tuh di sana kalau nggak salah 40 menitan ya, hampir 40 menitan. Jadi sampai 5 menit lagi panggilan terakhir saya dan Pak Angga itu baru keluar lari-lari, lari-lari. Akhirnya begitu kita masuk itu adalah peserta terakhir di pesawat. Tutup pesawatnya langsung berangkat. Ya, jadi insya Allah kita akan mempersiapkan dokumennya dengan lebih baik lagi. Tapi mohon pengertiannya juga kepada Bapak Ibu sekalian. Oh ya, nanti akan ada saran. Ini sarannya memang terkesan sedikit eh, menggelikan atau menjijikan ya. Tapi kemarin sempat dapat saran. Kalau bisa, ya karena imigrasi Indonesia itu memang cukup bisa dibilang diskriminatif terhadap kalau ada rombongan Muslim yang terlihat berpakaian terlalu Muslim itu berangkat rombongan itu memang dicurigai. Nanti di Singapura juga sama, akan lebih ketat. Ya, kita di Singapura tuh pernah waktu itu ada 2 orang diinterogasi hampir 1 jam, yang satu 1 jam setengah karena bawa Al-Quran di dalam kopernya. Semua dokumen lengkap ada, tapi karena bawa Al-Quran di dalam kopernya, wah itu interogasinya udah kayak interogasi teroris. Ya, jadi semua rombongan sudah berangkat, akhirnya ada satu orang yang nungguin yang diinterogasi itu. Hampir 1,5 jam baru keluar. Total 2 orang yang waktu itu yang diinterogasi, tapi yang satu itu hampir 1,5 jam. Karena di dalam kopernya ketika lewat bandara ada kelihatan bawa Al-Quran. Nah, ini ya. Kita akan memasuki negara memang dengan pengawasan super ketat dan orang-orangnya diskriminasi. Dari Indonesia juga memang sudah diskriminasi. Jadi jangan salah, orang kita sendiri memang suka diskriminasi terhadap bangsanya sendiri ya. Jadi nanti mungkin akan ada saran. Kalau bisa pakaian kita ketika ke sana memang tidak dibuat sedikit lebih santai. Ya, dibuat sedikit lebih santai. Mungkin untuk kalau yang punya baju-baju santai bisa dipakai lah ketika di bandara. Jadi datang itu kita kelihatan seperti wisatawan, bukan seperti rombongan umat Muslim yang serius. Itu ada saran seperti itu. Tapi ini sedang kita pertimbangkan. Tapi nanti akan kita buat pengumumannya untuk menghindari hal-hal kejadian seperti itu. Karena terkadang dokumen lengkap pun tidak membantu. Ya, kalau mereka sudah curiga, yang ditunggu sama mereka adalah kita salah jawab langsung. Nah itu sering. Gitu. Beda saya kalau kalau pergian ke luar negeri kalau pakai kaos misalkan pakai celana jeans lancar-lancar aja. Tapi kalau sudah pakai pakaian seperti itu ada aja yang ditahan, diinterogasi cukup lama. Begitu Bu Nani Syarif, Iya, terima kasih benar. atas masukannya. Mudah-mudahan kita Benar juga bisa sekali. lancar yang kali ini ya, tidak ada Amin. gangguan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Nani. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Nani Syarif ya. Ini selanjut lagi di RSK Salsabila. Ada perkiraan jam berkumpul di Samil di tanggal 24 untuk wisata Quran.
dan jam kepulangan sampai di Samil kembali di tanggal 26. Oke, kalau untuk waktu pelaksanaannya Bu ya, kita masih apa ya, menyusun susunannya begitu. Tapi perakiraan kita untuk kumpul di Samil itu sekitar pukul 9 pagi begitu Bu. Jadi pukul 9 pagi itu masuk ke aula kita gitu ya untuk melaksanakan kegiatan pertama adalah wisata Quran gitu ya. Jadi ada kajian dulu, terus keliling pabrik, mulai proses percetakan Al-Quran. Setelah proses percetakan Al-Quran, baru langsung ke Al-Jabar. Jadi startnya pukul 9 ya, kurang lebih. Ini masih tentatif waktunya Bu ya, masih kita menunggu selesainya. Dan jam kepulangan sampai di sana kembali di tanggal 26. Ya, untuk tanggal 26 sendiri itu kan beda-beda ya. Ada yang 2 hari, 3 hari begitu. Ada yang sampai Braga pulang. Tapi yang ketiganya masih berlanjut destinasi lain. Tapi masih sama Braga pulang. Kita masih belum tahu presentasi waktu jam berapa. Tapi estimasinya selesainya itu pukul pada asar. Berarti sekitar jam 4-an ya. Mohon maaf, sampai jam 4 sore. Itu udah selesai. Gitu ya. Tapi untuk ronde sendiri kita masih tentatif ya, masih belum detail secara menyeluruh untuk waktu-waktunya begitu. Baik, begitu dari Aski Salsabila. Lanjut lagi ada pertanyaan dari ada yang raise hand ya. Bin Zai Fauzan. Boleh, Pak? Silakan, Pak Ustadz. Dari Pak Fauzan ya. Pak, ya. Sebetulnya izin mau nanya. Ya, Ustadz. Tadi saya izin izin bertanya. Izin bertanya. Putus-putus Ustadz, Afwan suaranya. Ya, suaranya kecil dan putus-putus, Ustaz. Ya, izin bertanya nih. Halo? Aman, Ustadz. Jelas. Ya, izin bertanya. Tadi saya kan kurang mendengarkan dari awal ya. Izin bertanya, saya dari Medan nih. Ya, terkait dengan keberangkatan, apakah dari Medan ke Jakarta dulu atau gimana? Habis itu kalau bawa istri 1 orang itu berapa biayanya? Dan dan ya perjalanannya seperti apa? Mohon izin aja. Terima kasih banyak. Ustaz. Baik Ustadz, untuk perjalanannya dari Medan ya, Ustadz. Untuk destinasi wisata Quran atau yang rihla, Ustadz? Afwan. Yang Singapura apa yang wisata Quran, Ustadz? Kalau yang wisata Quran, nah ini saya sampaikan dulu ya, Ustadz ya, untuk tampilan layarnya. Sebentar, ini Ustadz. Ini untuk wisata Quran. Jadi di tanggal Juni ya, di tanggal 24 itu kita kumpul di Samil, Ustadz, untuk melaksanakan program wisata Quran. Nanti insya Allah juga ada tausiah juga. Ini masih tentatif ya Ustadz Ardiansyah. Kita masih to be confirm dulu ke beliaunya apakah available di tanggal tersebut apa tidak begitu. Lanjut kita ke Al-Jabar start kegiatannya. Di Al-Jabar kita akan masuki ke Galeri Museum Rasulullah SAW. Lalu akan melaksanakan sholat asar di sana juga. Nah, sholat asar itu start nanti ke Cikolembang start. Nah, Lembang kegiatan di sana ke hutan Mesilia dan Taman Mili-Mili itu ada kegiatan malam juga gitu ya, api unggun begitu, malam keakraban ya. Nanti kita akan berbagi cerita bersama para mitra. Lalu di hari keduanya sholat subuh berjamaah start, lalu istirahat di hotel gitu ya. Hotel masih di Cikole, masih di Lembang ya, Grafika Lembang. Itu cuacanya luar biasa dingin sekali start. Nah, lalu nanti juga ada fun game-nya, start ada paintball-nya. Nah, ini seru banget nih paintball ini ya. Lalu juga nanti ada motivasi juga dengan Bapak Riza Zakarias. Nah, ini adalah founder Syamil Group. Nanti beliau akan membagikan motivasinya untuk kita semuanya. Lalu makan siang, satu zuhur di sana. Lalu kita akan masuk ke floating market. Jadi posisi floating market ini ada di bawah Cikole. Berarti kita turun ke bawah, saat turun gunung begitu ya. Turun gunung di sana, sholat asar. Nah, karena untuk wisata kuliner ada yang 2 hari, ya ada 3 hari, ya 2 hari 3 hari. Yang 2 hari ini dia pulang set. Jadi rombongan pertama ke Braga, lalu pulang. Tapi rombongan kedua ini dia lanjut lagi ke wisata Asep Strawberry, Stan. Nah,
ke Asep Strawberry, sholat maghrib di sana, makan malam, begitu. Terus juga ada sholat isya berjamaah, lalu menuju ke hotel lagi. Hotelnya masih sama di daerah Grafika Cikole, gitu ya. Nah, untuk hari ketiganya sholat subuh berjamaah, kembali ke hotel, check out, terus lanjut lagi ke rute terakhir itu ke atas, berarti ke Tengah Perahu ya. Tengah Perahu di sana melaksanakan kegiatan kita di sana, Kawah Putih, kita menuju ke farmhouse gitu, terus juga farmhouse kita turun lagi ke bawah menuju ke Braga. Nah, di sana juga ada wisata sejarah, ya. Ada wisata sejarah, ada masjid yang terkenal juga di Bandung, namanya Masjid Raya Bandung, Itu juga salah satu masjid apa namanya legend gitu ya di Bandung. Nanti kita di sana bisa melihat bagaimana keindahan masjidnya, sejarahnya di situ. Terus bahkan di sana kalau wisata lainnya juga ada wisata namanya apa namanya? Wisata misteri gitu ya, karena banyak hantu-hantuan kalau di sana. Nanti kita bisa di sana lihat ya bagaimana proses wisatanya. Itu untuk ya di hari ketiganya. Untuk makannya seperti biasa ada makan pagi, sarapan gitu ya, sampai juga makan malamnya. Itu untuk rute yang 3 hari dan 2 malam gitu. Nanti diberhentikannya itu langsung ke wilayah cabangnya masing-masing. Ya, jadi bisa kalau di Medan berarti langsung di Medannya gitu. Oke, eh itu yang prosesi 3 2 3 malamnya, Sat ya. Oke, lanjut lagi. Oke, ini untuk pertanyaan selanjutnya Satya tadi ya, terkait dengan apa namanya ketentuan peserta tambahan gitu ya. Nah, untuk tambahan sini untuk usia 0 sampai 11 bulan itu free free of charge ya Bu ya Sat ya. Nah, untuk usia 12 sampai 23 bulan itu dikenakan biaya tiket PP saja begitu. Lalu untuk usia 2 sampai 9 tahun itu dikenakan biaya 85% dari harga program atau plus dengan tiket PP tanpa extra bed ya. Untuk 10 tahun ke atas itu dikenakan biaya penuh full charge plus dengan tiket PP-nya begitu. Itu untuk wisata Quran Bandung. Nah, untuk biaya tambahan rihla Quran di Singapura itu biaya programnya ini masih tentatif ya sekitar 8.500.000 rupiah. Ini untuk event usianya 0 sampai 11 bulan itu free of charge-nya. Nah, sedangkan usia 12 sampai 23 bulan itu dikenakan biaya tiket pesawat saja ya. Nah, sedangkan usia 2 sampai 9 tahun itu dikenakan biaya 85% dari harga program plus dengan tiket PP full tanpa extra bed. Lalu untuk usia 10 tahun ke atas itu dikenakan biaya penuh full charge begitu Ustaz. Nah, untuk pengisian GForm-nya jika masih anak-anak ya itu boleh diisikan dengan apa namanya? Kartu keluarganya ya. Nah, itu bila ditambahkan saja di pengisian Harganya GForm-nya. Bang. Harganya yang Singapura apa yang satu orang Bandung Kalau yang rehla Quran Singapura itu biaya programnya per peserta itu sampai 8.500.000 Kalau yang wisata Quran Bandung yang 2 hari 1 malam itu kena charge-nya kurang lebih sekitar 2.500.000 rupiah. Yang 3 hari 2 malamnya itu 3.500.000 rupiah per peserta bagi Ustaz. Nanti insya Allah untuk informasi ini ya kita akan share nanti ke teman-teman sales. Nanti teman-teman saya akan membagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Gitu ya untuk lebih detailnya. Begitu Ustaz. Baik ya. Oke, ini ada informasi tambahan. Untuk GForm sudah ditambahkan kolom keterangan pada bagian akhir jika ada yang harus disampaikan ya. Nah, terima kasih ya. Sudah ditambahkan tadi informasi dari siapa tadi Bu Hikmah ya kalau nggak salah ya. Dan juga terkait ukuran kaos anak, insya Allah akan dikonfirmasi one by one ke peserta yang masuk kategori anak. Nah, jadi tinggal disampaikan saja tadi ya, kayak Ibu Hikmah, terus Ibu siapa tadi, ada Ibu Salsabila ya. Nanti sampaikan jika bawa anak, sampaikan saja. Nah, karena kan untuk anak chatnya belum bisa disampaikan di form, jadi bisa sampaikan aja di
by WA gitu ya. Oke, baik sekali lagi informasi keseluruhan yang disampaikan ini masih tentatif ya, baik itu dari susunan acaranya terkait dengan poin bolnya tadi ya dan sebagainya itu masih opsional karena ada perubahan dan sebagainya jadi seperti itu dan oh ya peserta tambahan untuk infan 0 sampai 2 tahun dikenakan tiket pesawat. Oh, oke, itu dari Pak Angga ya sampaikan tadi. Baik, Bapak Ibu semuanya eh itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup begitu? Boleh. Oh, Bu Putri izin pamit mau lanjut ngajar tasin. Baik, tidak akan kasih atas semua infonya. Baik, terima kasih Bu Putri ya. Sampai jumpa di Singapura ya kalau nggak salah Bu Putri ya. Isi gigi saya lihatnya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya. Jadi insya Allah untuk informasi terkait dengan penambahan peserta dan lain-lain, insya Allah kita sudah share ya di grup begitu. Nanti izin kita akan buatkan grup untuk peserta Rihla Qurani Singapura dan juga wisata Quran Bandung. Nanti masuk aja ke grup yang kita buat. Insya Allah informasi-informasi lainnya kita akan sampaikan di grup WhatsApp saja. Gitu ya. Baik, itu saja mungkin Pak Dedi harus sampaikan lagi Pak Dedi. Cukup baik, cukup ya daripada cukup sekian dan juga Bapak semuanya terima kasih atas waktu dan kesempatan hari ini. Mohon maaf ini mengganggu waktunya yang aktivitasnya hari sedang bekerja, mengajar dan sebagainya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya hari ini. Sekali lagi jangan lupa di formnya diisi paling telat sampai tanggal 20 Mei ya. 20 Mei kita tunggu informasinya bagi Bapak semua yang ingin daftar di wisata Quran dan juga adalah Quran di Singapura. Baik itu saja yang saya sampaikan. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada